Bab 1476, Ketenangan Sebelum Badai 1. Matahari bersinar cerah, dan keempat tim dari Istana Bintang Pecah menyerang dengan tenang. Mereka menyeberangi ngarai dan maju ke empat arah yang berbeda. Ibu kota Kekaisaran Longxuan, sang kaisar duduk tegak di singgasananya sambil memandang sekelompok orang yang tiba-tiba datang berkunjung dengan penuh hormat. Istana Bintang Pecah, salah satu dari dua organisasi terbesar yang tersembunyi di benua cemerlang, tidak pernah terlihat di dunia sekuler selama ratusan tahun. Namun, hari ini, mereka tiba-tiba berkunjung dan kaisar merasa agak tidak nyaman. Apakah pantas bagi kalian semua untuk datang? Kaisar berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa takut di hatinya dan berpura-pura tenang. Di aula utama, sang bijak dari Istana Bintang Pecah yang tak bernama itu memasang ekspresi acuh tak acuh, seakan-akan dia bahkan tidak peduli dengan kaisar. Apakah bagian timur tanah terlantar itu milik Kekaisaran Longxuan? Tanya salah satu orang bijak. Itu benar, setelah perang antara para dewa dan iblis, tanah terlantar telah dibagi menjadi 4 wilayah yang berada di bawah kendali keempat negara. Namun, sejauh yang saya ketahui, orang-orang yang dikirim ke tanah terlantar oleh Kekaisaran Longxuan tampaknya telah memperluas pengaruh mereka ke wilayah lain. Ini bertentangan dengan perjanjian kita sebelumnya. Apakah Anda tahu itu? Tanya pria itu dengan suara dingin. Sang kaisar menundukkan kepalanya karena terkejut dan merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Bagian timur tanah terlantar memang dikelola oleh Kekaisaran Longxuan. Namun, sejak ia menempatkan Shen Yanxiao di tanah terlantar, semua yang ada di sana tidak ada hubungannya dengan dia. Kaisar merasa dirugikan. Sejak awal, ia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Shen Yanxiao sebagai seorang penyihir. Itulah sebabnya ia menyerahkan wilayah Sun Never Sets kepada Shen Yanxiao. Ia tidak menyangka gadis kecil itu begitu buas. Ia tidak hanya menaklukkan Sun Never Sets dalam waktu singkat, tetapi ia juga membangunnya menjadi sangat kuat. Bahkan orang-orang yang dikirimnya untuk mengambil alih kekuasaan telah ditangani oleh Shen Yanxiao. Bahkan putranya, Pangeran Long Yue dan guru negara telah disandera di Sun Never Sets. Meskipun putranya dan guru negara telah kembali, situasi di Sun Never Sets tetap stabil. Kaisar tidak mungkin ikut campur. Ditambah dengan 5 keluarga bangsawan besar yang bekerja sama untuk mendukung Shen Yanxiao, Kaisar tidak berani memanfaatkan sepotong daging gemuk itu meskipun dia punya 100 nyali. Seiring berkembangnya pengaruh Shen Yanxiao, tanah terlantar secara bertahap melepaskan diri dari kendali Kekaisaran Longxuan. Bahkan 50 kontrak berikutnya ditandatangani oleh 5 keluarga bangsawan besar. Faktanya, hanya sepertiga kota yang menjadi milik Kekaisaran Longxuan, dengan beberapa berada di bawah yurisdiksi negara lain. Namun, tanah terlantar adalah wilayah yang sulit ditaklukkan, dan tidak ada negara yang berpikir untuk merebutnya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, mereka mungkin juga menikmati sumber daya bersama karena distribusi kota menjadi semakin kacau. Kaisar tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, hanya ada 2 atau 3 kota di negara lain. Selain itu, jika ada sesuatu, mereka dapat langsung mencari masalah dengan Shen Yanxiao. Namun, dia tidak pernah menyangka kalau masalah ini akan membuat Istana Bintang rusak khawatir. Jika Shen Yanxiao saat ini adalah masalah yang tidak ingin diprovokasi oleh Kaisar, maka Istana Bintang rusak hanyalah mimpi buruk di hati Kaisar. Sejak perang antara dewa dan iblis, tidak ada yang berani memprovokasi organisasi yang tak terduga ini. Kaisar tidak akan pernah mau menjadi orang pertama yang menentang Istana Bintang Pecah. Itu sama saja dengan mencari kematian. Yah, Shen Yanxiao memang dari Kekaisaran Longxuan. Namun, belum lama ini, dia telah memisahkan diri dari kewarganegaraan Kekaisaran Longxuan. Karena itu, apa yang telah dia lakukan tidak ada hubungannya dengan Kekaisaran Longxuan. Kaisar menyeka keringat dinginnya dan mencoba membersihkan namanya. Bab 1477, Ketenangan Sebelum Badai 2. Begitu, sang bijak mengangguk seolah-olah dia mempercayai kata-kata Kaisar. Benar sekali, sebagai Kaisar Kekaisaran Longxuan, bagaimana mungkin aku bisa melanggar perjanjian itu? Kaisar berkata dengan tergesa-gesa. Sang bijak menatap Kaisar dengan serius dan berkata perlahan, kalau begitu, Shen Yanxiao pasti telah menduduki wilayah tanah terlantar. Kaisar tercengang. Apakah Istana Bintang yang rusak itu berarti kau bisa mengatakan itu? Sang kaisar merasa tidak nyaman. Baiklah, kalau begitu,
Shen Yanxiao telah menyerbu wilayah tanah terlantar secara ilegal. Sebagai salah satu negara di benua cemerlang, saya yakin Kekaisaran Longxuan berkewajiban untuk memberantas penyerbuan ilegal semacam itu. Hormat saya, tentu saja, tentu saja. Kaisar menyeka keringat dinginnya. Istana Bintang Rusak akan berurusan dengan Shen Yanxiao. Kaisar benar-benar menyetujuinya. Shen Yanxiao telah meninggalkan Kekaisaran Longxuan, tetapi dia telah menduduki seluruh wilayah Kekaisaran Longxuan di tanah terlantar. Bahkan jika Kaisar ingin mengirim orang untuk merebut kembali tanah itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia tidak bisa menggunakannya, dia mungkin juga menghancurkannya. Kaisar sudah lama tidak puas dengan Shen Yanxiao, tetapi kekuatan dari 5 keluarga bangsawan besar selalu mendukungnya. Oleh karena itu, Kaisar tidak berani bertindak gegabah. Namun jika Istana Bintang Rusak mengambil tindakan, kalau begitu, aku harap Kekaisaran Longxuan akan mengirim pasukan secepatnya. Istana Bintang Rusak akan memperhatikan gerakanmu. Sang Sage mengangguk puas. Perhatian, Kaisar tercengang. Ia mengira Istana Bintang Pecah akan berhadapan dengan Shen Yanxiao dan pasukan Kekaisaran Longxuan hanya akan menjadi penonton. Namun, ia tidak menyangka bahwa Istana Bintang Pecah hanya ingin berdiri dan menonton. Lucu sekali, sebelum Shen Yanxiao menyelesaikan pembangunan Sun Never Sets, dia menahan putranya dan guru negara. Kekuatan tempurnya tak tertandingi. Sekarang, dia ingin Shen Yanxiao mengirim pasukan untuk menghadapi Shen Yanxiao. Shen Yanxiao memiliki 50 kota di bawah komandonya. Kekuatan bertarungnya bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Bukankah ini seperti memintanya untuk mencari kematian? Yah, aku khawatir itu akan sulit. Aku tidak takut Sage mempermalukan dirinya sendiri. Dengan kekuatan Shen Yanxiao saat ini, pasukan Kekaisaran Longxuan mungkin bukan lawannya. Dia tidak akan mengirim pasukannya ke kematian mereka. Betapa bermartabatnya seorang raja. Kaisar menghancurkan semuanya dan menginjak-injaknya. Tentara itu miliknya dan dia tidak ingin menguntungkan orang lain. Sang bijak mengerutkan kening dan hati sang kaisar bergetar. Sejujurnya, dia tidak berani menghadapi Istana Bintang Rusak secara langsung. Melihat situasi yang agak menegangkan, Sage yang lain segera melangkah maju dan berkata, "Kaisar, jangan khawatir." Saat ini, anggota Istana Bintang Rusak lainnya telah menuju ke 3 negara lainnya. Saya yakin mereka akan dengan senang hati mengirim pasukan mereka untuk menghancurkan para pendosa yang secara ilegal menyerbu wilayah mereka. Kaisar terkejut. Istana Bintang Rusak ingin mendorong Shen Yanxiao hingga mati. Mereka telah bersekutu dengan keempat negara di benua Brilliance untuk melenyapkan mereka. Sejak iblis-iblis itu dibasmi, aliansi antara keempat negara telah terputus. Sekarang, mereka akan bersatu kembali demi Shen Yanxiao. Kaisar menelan ludahnya dan diam-diam menyesali betapa Shen Yanxiao telah benar-benar menyinggung Istana Bintang Rusak. Akan sangat bagus jika pasukan dari 3 negara lainnya dapat membantu kita. Namun, aku ingin tahu apa yang dipikirkan ketiga negara lainnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak kota di tanah terlantar. Kaisar mencoba menjajaki mereka. Jika mereka dapat menyatukan pasukan dari keempat negara, dia tidak akan keberatan. Tidak peduli seberapa kuat Shen Yanxiao, mustahil baginya untuk bersaing dengan seluruh kekuatan benua. Bab 1478, Ketenangan Sebelum Badai 3. Sang bijak mencibir dan berkata, "Kenapa tidak? Kau mungkin tidak tahu ini, tetapi keberhasilan Shen Yanxiao di tanah terlantar adalah karena dia bersekutu dengan para iblis." Iblis. Sang kaisar terdiam. Ia pernah mendengar tentang kehidupan berdampingan yang damai antara iblis dan manusia di tanah terlantar, tetapi ia selalu menganggapnya sebagai lelucon. Tanpa diduga, itu benar. Metode apa yang digunakan Shen Yanxiao untuk hidup berdampingan dengan iblis? Iblis adalah momok benua cemerlang. Shen Yanxiao adalah manusia, tetapi dia bersekongkol dengan iblis dan menggunakan kekuatan mereka untuk menyerang wilayah manusia. Dia pantas dihukum. Merupakan tugas semua orang untuk melawan iblis di benua cemerlang. Saya yakin para penguasa dari 3 negara lainnya akan memahami hal itu. Selain itu, jika Anda dapat membasmi Shen Yanxiao, maka wilayah yang didudukinya di tanah terlantar secara alami akan menjadi milik negara Anda. Sang Sage mempermainkan ancaman dan suap. Ekspresi wajah kaisar juga berubah serakah. Mayoritas kota yang direbut kembali Shen Yanxiao di tanah terlantar adalah milik Kekaisaran Longxuan. Jika dia membunuh Shen Yanxiao, bukankah semua kota itu akan menjadi miliknya?
Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan tanah reklamasi. Ini jelas godaan yang mematikan. Tentu saja, mereka yang bersekongkol dengan iblis akan dibunuh tanpa ampun. Kekaisaran Longxuan pasti akan mengirim pasukan untuk membantu. Kaisar buru-buru menegaskan pendiriannya. Ia yakin bahwa para penguasa dari 3 negara lainnya akan membuat pilihan yang sama seperti dirinya. Jika mereka dapat mengambil fondasi yang dibangun Shen Yanxiao tanpa imbalan, mengapa tidak? Kalau begitu, aku berharap melihat pasukan Kekaisaran Longxuan muncul di perbatasan tanah terlantar dalam waktu setengah bulan. Setelah memperoleh jawaban yang memuaskan, sang bijak akhirnya tersenyum. Tentu saja, kata Kaisar, orang-orang dari Istana Bintang Rusak menyelesaikan misi mereka dan meninggalkan istana tanpa keraguan apapun. Kaisar menghela napas lega saat melihat para bijak pergi. Ia kemudian segera berkata kepada pengawal, undang guru negara ke sini. Sesaat kemudian, Pei Yuan tiba di aula utama dan Kaisar segera memerintahkan semua orang untuk pergi. Hanya Kaisar dan Pei Yuan yang tersisa di aula besar itu. Istana Bintang Pecah bermaksud agar kita mengirim pasukan untuk membasmi kekuatan Shen Yanxiao di tanah terlantar. Mereka juga berjanji untuk menyerahkan semua kota di wilayah timur agar kita kelola. Guru negara, apakah menurutmu kesepakatan ini layak? Kaisar menyipitkan matanya saat keserakahan dan kehati-hatian mengalir di matanya. Pei Yuan mengerutkan kening. Sejak dia kembali dari Sun Never Sets, dia belum pernah menginjakkan kaki di tanah terlantar. Meskipun dia ditahan di Sun Never Sets oleh Shen Yanxiao, dia tetap bersikap sopan kepada mereka. Selain itu, Pei Yuan memiliki kesan yang mendalam bahwa dia bukanlah karakter yang sederhana. Kaisar bermaksud menyetujui permintaan Istana Bintang Rusak. Pei Yuan tidak setuju, tetapi dia tahu bahwa godaan kota-kota di tanah terlantar terlalu besar bagi Kaisar. Kenapa tidak? Kekaisaran Longxuan bukan satu-satunya yang mengirimkan pasukan. Karena 3 negara lainnya juga akan menerima undangan, mengapa kita tidak ikut berbagi? Guru negara, apakah Anda memiliki kandidat yang cocok untuk mengemban misi ini? Saya tidak ingin kehilangan muka di hadapan Istana Bintang Rusak. Kaisar menyentuh dagunya dan senyum di wajahnya semakin puas ketika dia memikirkan kota-kota yang akan dia dapatkan. Shen Yanxiao, oh Shen Yanxiao, mengapa Anda harus menyinggung Istana Bintang Rusak? Bab 1479, Ketenangan Sebelum Badai 4. Ada jalan menuju surga, tetapi Anda tidak mengambilnya. Sebaliknya, Anda menerobos masuk ke neraka. Pei Yuan menunjukkan ekspresi yang sulit. Aku ingin tahu orang seperti apa yang dibutuhkan Kaisar untuk memimpin pasukan. Kaisar berkata, carilah seorang jenderal yang cakap untuk memimpin tim. Oh benar, bawa Long Yue bersamamu. Anak itu pasti tidak yakin ketika dia ditahan di Sun Never Sets oleh Shen Yanxiao. Kita bisa membiarkannya melampiaskan amarahnya dan pada saat yang sama, meninggalkan kesan yang baik di depan orang-orang dari Istana Bintang Rusak itu. Sang Kaisar sangat gembira. Pei Yuan hanya bisa tersenyum pahit dalam hatinya. Meminta Long Yue untuk melenyapkan Shen Yanxiao. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Pei Yuan tahu bahwa meskipun Pangeran Long Yue telah kembali dari Sun Never Sets, hatinya masih ada di sana. Akan tetapi, Pei Yuan tidak bisa menceritakan semuanya kepada Kaisar. Kaisar bersikap bermusuhan terhadap Shen Yanxiao dan jika dia mengatakan yang sebenarnya, itu hanya akan memperburuk keadaan. Pei Yuan hanya bisa menghela napas dalam-dalam dan menuruti perintah Kaisar. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia berharap agar anak kecil yang cerdas dan tenang itu dapat terhindar dari malapetaka ini. Namun, tentara keempat negara bahkan tidak dapat menahan tentara iblis, apalagi Shen Yanxiao. Aduh, Pei Yuan meninggalkan aula dengan hati penuh kekhawatiran, meninggalkan Kaisar sendirian untuk berfantasi tentang mimpinya yang indah. Para sage yang meninggalkan istana Kekaisaran Longxuan menaiki kereta kuda. Setelah misi selesai, mereka akan kembali ke Istana Bintang Rusak untuk memberitahu kepala istana tentang situasi tersebut. Mengapa kepala istana tidak mengizinkan kita melakukannya sendiri? Mengapa kita harus bergantung pada sampah-sampah itu? Bahkan jika Shen Yanxiao memiliki 3 kepala dan 6 lengan, apakah dia mungkin dapat menahan kekuatan penuh Istana Bintang Rusak kita? Salah satu orang bijak tidak dapat mengerti mengapa kepala istana menghasut keempat negara untuk bergandengan tangan untuk menghadapi Shen Yanxiao. Menurutnya, sekuat apapun Shen Yanxiao, dia masih anak kecil yang belum dewasa. Tidak sulit bagi Istana Bintang Rusak untuk mendapatkan 2 orang bijak untuk melenyapkannya.
Orang bijak tertua menggelengkan kepalanya dan berkata, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Tahukah kau seberapa kuat Shen Yanxiao di tanah terlantar? Bahkan jika kita memiliki kemampuan untuk melenyapkannya, kita harus membayar harga yang sangat mahal. Daripada itu, mengapa kita tidak menggunakan orang lain untuk membunuhnya? Karena gadis kecil itu tidak populer dan telah berkolusi dengan iblis, kita bisa membiarkan orang-orang itu menghadapinya. Mengapa kita harus membuang-buang energi kita? Mungkin menyerbu kota bukanlah suatu kejahatan, namun bersekongkol dengan iblis merupakan kejahatan serius di benua Brilliance. Selama mereka menyebarkan berita tentang Shen Yanxiao yang bersekongkol dengan iblis, hal itu akan segera menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari banyak manusia. Dalam hal itu, aliansi antara keempat negara juga akan memiliki alasan yang bagus. Kepala istana memang brilian. Tentu saja, Shen Yanxiao yang kecil tidak cukup bagi kita untuk bertindak. Jika aliansi empat negara tidak dapat melakukan apapun padanya, kita dapat menuai manfaatnya. Tidak akan terlambat untuk mengambil tindakan setelah pasukan Shen Yanxiao dihancurkan oleh aliansi empat negara. Sage yang lebih tua itu memperlihatkan senyum sinis. Semua tindakan sebelumnya terhadap Shen Yanxiao berakhir dengan kegagalan dan Istana Bintang rusak telah kehilangan banyak anggota. Hal ini membuat kepala istana marah. Kali ini, mereka telah menggunakan seluruh kekuatan. Benua Brilliance. Mereka bertanya-tanya apakah anak kecil itu memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Kita hanya perlu menunggu pertunjukan yang bagus. Bab 1480, Krisis 1. Tanah terlantar adalah tempat yang damai. Shen Yanxiao telah berkeliling ke semua kota di bawah komandonya selama beberapa hari terakhir dan kakinya hampir patah karena terlalu banyak berjalan. Akhirnya dia kembali ke Sun Never Sets untuk beristirahat. Namun sebelum dia sempat mengatur napas, dia melihat sosok yang dikenalnya melesat ke arahnya dari pintu. Menguasai. Namong Mengmeng menerkam Shen Yanxiao. Mengmeng. Shen Yanxiao tertegun sejenak. Dia tidak melihat Namong Mengmeng ketika dia kembali. Dia mendengar dari dulang bahwa Namong Mengmeng kembali ke alam dewa tidak lama setelah dia pergi. Jadi, Shen Yanxiao berpikir bahwa dia tidak akan kembali. Hehe, apakah kamu merindukanku? Namong Mengmeng menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Apakah orang bijak tahu bahwa kamu telah kembali dari alam dewa? Shen Yanxiao bertanya. Sang bijak memintaku untuk kembali. Ekspresi wajah Namong Mengmeng sedikit berubah. Guru, orang bijak memintaku untuk membawakanmu beberapa berita. Berita apa? Shen Yanxiao tahu betul bahwa orang bijak sejati dari alam dewa adalah Shen Xiu. Namong Mengmeng berkata, baru-baru ini, pasukan dari keempat negara telah mengangkat senjata. Setelah Sage menyelidiki, dia menemukan bahwa mereka semua sedang mengumpulkan pasukan untuk bersiap memasuki tanah terlantar. Mereka, mungkin ingin berurusan denganmu. Berurusan denganku. Shen Yanxiao menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi target dari keempat negara. Namong Mengmeng menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, Anda baru saja kembali jadi Anda mungkin belum tahu. Saat ini, selain tanah terlantar, ada rumor yang beredar di wilayah hukum empat negara lainnya. Apakah ini ada hubungannya denganku? Tanya Shen Yanxiao. Namong Mengmeng mengangguk. Benua cemerlang menyebar, mengatakan bahwa kalian berkolusi dengan iblis dan menyerbu kota manusia. Ekspresi Namong Mengmeng tampak buruk. Berita ini terlalu fatal bagi Shen Yanxiao. Konflik antara manusia dan iblis telah berlangsung selama ribuan tahun. Dalam benak setiap orang di benua Brilliance, iblis adalah musuh nomor satu di negeri mereka, dan mereka yang memiliki hubungan dengan iblis akan selalu menjadi musuh mereka. Jika ada alasan atau dalih lain, mereka mungkin tidak akan mampu membuat pasukan keempat negara itu khawatir. Namun, alasan ini tidak hanya diterima oleh keempat negara, tetapi juga oleh manusia lain di luar tanah terkutuk. Ini praktis mendorong Shen Yanxiao ke posisi musuh publik. Berkolusi dengan iblis, menyerang kota mereka. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Itu adalah kejahatan serius. Mengmeng, carikan Qixia dan yang lainnya untukku. Ini bukan masalah kecil. Meskipun Shen Yanxiao percaya diri, dia tidak akan pernah sombong. Jika keempat negara mengirimkan semua pasukan mereka, tidak akan mudah bagi Shen Yanxiao untuk mundur. Sun Never Sets dan kota-kota lainnya baru saja mulai terbentuk ketika mereka mengalami pukulan yang fatal. Jika Shen Yanxiao tidak bisa melewati ini, maka dia akan menderita kekalahan telak. Tak lama kemudian,
para anggota Pantom berkumpul di mansion. Kau seharusnya mendengar apa yang dikatakan Meng Meng. Keempat negara telah bergandengan tangan lagi. Menurutmu, berapa peluang kita untuk menang? Shen Yanxiao menahan senyumnya yang biasa dan memasang wajah serius. Qixia sedikit mengernyit dan senyum di bibirnya tidak mencapai matanya. Sangat kecil, itu sangat kecil. Dengan kekuatan Shen Yanxiao saat ini, dia paling-paling hanya bisa melawan satu negara. Keempat negara telah bersekutu dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Pada dasarnya, itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lawan saat ini. Meskipun kekuatan di tanah terlantar tampak berkembang pesat, namun karena keterbatasan waktu, mereka tidak mampu membentuk pasukan tempur yang kuat. Bab 1481, Krisis 2. Jika Shen Yanxiao berhasil menguasai semua kota di tanah terlantar dan diberi waktu pengembangan sekitar 5 tahun, maka dia mungkin mampu melawan aliansi 4 negara. Namun, itu sama sekali mustahil saat ini. Ada lebih dari 1 juta orang dalam pasukan aliansi 4 negara. Meskipun ada banyak warga di tanah terlantar, tidak realistis bagi mereka untuk mengabdikan hidup mereka kepada Shen Yanxiao dalam waktu kurang dari setahun. Kemampuan bertarung Shen Yanxiao yang sesungguhnya adalah para budak, iblis, dan kelompok prajurit bayaran serigala gua. Meskipun ada banyak budak dan mereka setia kepada Shen Yanxiao, mereka baru saja melepaskan status mereka sebagai budak setelah memasuki tanah terlantar dan mulai mempelajari aura pertempuran dan sihir. Mustahil bagi mereka untuk tumbuh menjadi kuat dalam waktu sesingkat itu. Saat ini, banyak dari mereka yang masih dalam tahap mempelajari aura pertempuran dan sihir dan belum membuat kemajuan apapun. Meskipun iblis-iblis itu kuat, jumlah mereka terbatas. Jumlah iblis yang ditangkap Shen Yanxiao hanya ratusan ribu. Jumlah iblis tingkat lanjut kurang dari 10.000. Tidak mungkin menang jika dia harus menghadapi jutaan musuh. Tidak peduli bagaimana mereka menganalisanya, pertarungan Shen Yanxiao akan sangat sulit. Jumlah pasukan dalam aliansi 4 negara itu pasti lebih dari 2 juta. Jika mereka tega memobilisasi seluruh pasukan negara, maka bukan tidak mungkin untuk melampaui 5 juta. Semua kekuatan tempur kita jika digabungkan hanya 1/10 dari mereka. Kesenjangannya terlalu besar. Selain itu, daya tembak tentara reguler negara itu sangat kuat. Yang Si selalu memimpin para pandai besi itu untuk membangun artileri dan belum menyisihkan satu tangan pun untuk membuat senjata perang berskala besar. Jika lawan menggunakan senjata pengepungan untuk membombardir kita, kita hanya bisa menggunakan artileri. Qixia menyipitkan matanya. Situasinya serius. Dalam pertempuran berskala besar, kekuatan individu tidak banyak gunanya. Meskipun kita memiliki binatang mistis, pasti akan ada binatang mistis di aliansi 4 negara. Terlalu sulit untuk melawan 1 lawan 4. Ekspresi yang Si jelek. Lawannya adalah aliansi 4 negara, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah mengumpulkan semua kekuatan dan ahli dari 4 negara. Memang ada banyak binatang mistis dan ahli di tanah terlantar, tetapi terlalu sulit untuk berhadapan dengan pasukan elit dari 4 negara. Cukup mencapai hasil seri dengan 2 binatang mitos dari 1 negara. Karena keempat negara berani berperang melawan mereka, mereka pasti telah melakukan persiapan terbaik. Meskipun mereka tidak memiliki banyak binatang mistis di negara mereka, tidak menjadi masalah bagi setiap negara untuk menghasilkan 3 hingga 5 binatang mistis. Totalnya, ada sekitar 20 binatang mistis. Berapa banyak binatang mistis yang ada di Sun Never Sets? Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar dan jumlah binatang mistis juga kurang. Semua kartu truf di tangan Shen Yanxiao tidak mampu menahan situasi sulit ini. Kami memiliki lebih dari 10.000 iblis tingkat lanjut bersama kami. Kami tidak akan dirugikan jika harus bertarung. Tang Nazi tidak pesimis. Kartu truf terbesar Shen Yanxiao adalah iblis. Apakah mereka dapat membalikkan keadaan akan tergantung pada kinerja mereka. Lebih dari 10.000 iblis setara dengan lebih dari 10.000 ahli kelas 2. Kekuatan bertarung mereka benar-benar buas. Qixia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Menurutmu, ada banyak iblis, tetapi jumlahnya tidak seberapa dibandingkan dengan aliansi 4 negara. Jika kita menggabungkan semua iblis, kita mungkin bisa bertahan melawan mereka. Namun, pihak lain, bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan hanya menyerang satu area. Begitu mereka menyerang secara terpisah, haruskah kita mengumpulkan kekuatan kita? Atau haruskah kita memisahkan kekuatan kita? Begitu kita terpisah,
akan sulit untuk melawan mereka. Bab 1482, Krisis 3. Jika dia tidak dapat melewati ini, fondasi Shen Yanxiao di tanah terlantar akan hancur. Manusia-manusia yang baru saja bergabung dengan tanah terlantar itu masih dalam pengawasan. Apakah mereka dapat membuat mereka menyerah sepenuhnya bergantung pada kemampuan Shen Yanxiao? Jika Shen Yanxiao tidak dapat mempertahankan tanah terlantar, maka mereka pasti akan menepuk pantat mereka dan berpaling kepada penguasa yang bijaksana tanpa ragu-ragu. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Jika Shen Yanxiao mampu menahan serangan dari keempat negara, dia benar-benar bisa berkuasa. Jika tidak, dia akan menderita kekalahan telak. Saya penasaran, mengapa keempat negara tiba-tiba mengirim pasukan untuk menyerang kita. Mereka sangat menyadari tindakan kita selama periode waktu ini dan meskipun Kaisar Kekaisaran Longxuan agak tidak senang, dia tidak menyatakan pendiriannya. Mengapa mereka tiba-tiba bergandengan tangan dan bersikeras membunuh kita? Yan Yu mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahami alasan tindakan tiba-tiba mereka. Para penguasa keempat negara pasti tahu tentang hidup berdampingan secara damai antara iblis dan manusia di tanah terlantar. Mereka juga menutup mata terhadap masalah wilayah mereka. Apa alasan perubahan sikap mereka yang tiba-tiba? Mereka lebih suka bergandengan tangan untuk melenyapkan iblis dan manusia. Perkataan Yan Yu membuat semua orang berpikir keras. Waktu penyerangan keempat negara itu terlalu tiba-tiba. Tahun sebelumnya berjalan damai dan tenang. Namun, tak lama setelah Shen Yanxiao kembali, terjadi perubahan besar. Bukankah ini terlalu kebetulan? Saya merasa ada yang tidak beres. Hubungan antara keempat negara tidak baik. Mengapa mereka tiba-tiba bergandengan tangan untuk berurusan dengan kita? Li Xiaowei setuju dengan analisis Yan Yu. Ada banyak konflik pribadi antara keempat negara. Meskipun Shen Yanxiao berkuasa di tanah terlantar, dia tidak melanggar kepentingan mereka. Bahkan tanpa Shen Yanxiao, mustahil bagi ketiga negara lainnya untuk memperluas pengaruh mereka di tanah terlantar selama ratusan tahun. Satu-satunya pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan Shen Yanxiao adalah Kekaisaran Longxuan. Namun, dia berani menjamin bahwa Kaisar Kekaisaran Longxuan tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk mencari aliansi dengan ketiga negara lainnya. Apa yang dikatakan Ah Yu masuk akal, tetapi siapa yang bisa mengundang para penguasa keempat negara? Siapa yang berani mengirim semua pasukan mereka? Dan mengapa mereka harus bersikeras membunuh Xiao Xiao? Qi Xia mengangguk. Tidak ada satupun orang yang hadir yang bodoh. Hanya dengan sedikit berpikir, mereka merasa ada sesuatu yang salah. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Dia tidak berada di benua cemerlang selama periode waktu ini. Jika seseorang menaruh dendam padanya, maka itu pasti terjadi sebelum dia pergi. Ada banyak orang yang menaruh dendam padanya, tetapi mereka yang dapat meyakinkan para penguasa keempat negara. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan menatap Qi Xia dan yang lainnya. Apakah Istana Bintang rusak menimbulkan masalah setelah aku pergi? Maksudmu, Istana Bintang rusak adalah pelakunya. Qi Xia mengernyitkan alisnya. Setelah kamu pergi, mereka tidak melakukan apapun. Kemungkinan mereka adalah yang tertinggi, dan hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk mengundang para penguasa keempat negara. Mereka membenciku sampai ke tulang dan aku yakin mereka telah menerima berita tentang kepulanganku. Aku khawatir merekalah yang mengatur operasi ini. Mereka benar-benar menghargaiku. Mereka benar-benar menggunakan aliansi keempat negara untuk berurusan denganku. Shen Yanxiao mencibir. Sungguh metode yang bagus dalam menggunakan pisau orang lain untuk membunuh. Istana Bintang yang rusak telah mempelajari pelajaran mereka. Jika itu benar-benar mereka, maka semuanya masuk akal. Qi Xia mengangguk sambil berpikir. Tebakan Shen Yanxiao kemungkinan besar benar. Bab 1483, Krisis 4. Lalu apakah Istana Bintang rusak akan menyerang kita secara langsung? Jika mereka menyerang, bukankah kita tidak akan bisa menggunakan kura-kura hitam dan yang lainnya? Tang Nazi benar-benar tercengang. Istana Bintang rusak memiliki metode khusus untuk menghadapi binatang ajaib, dan jika mereka menyerang, maka mereka tidak akan bisa menggunakan binatang ajaib mereka. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Karena mereka telah membentuk aliansi empat negara, itu berarti mereka tidak berniat untuk mengambil tindakan secara pribadi. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan terjadi jauh di kemudian hari. Haruskah kita waspada? Tanya Tang Nazi. Qi Xia berkata, tidak perlu. Jika mereka bertarung,
itu akan menjadi pertempuran sengit dengan jutaan orang. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menyerang kura-kura hitam dan yang lainnya, jadi tidak perlu khawatir. Tidak peduli metode apa yang digunakan Istana Bintang rusak untuk menghadapi binatang ajaib, diperlukan banyak persiapan sebelum dapat diselesaikan. Tidak banyak waktu dan ruang untuk mempersiapkan diri dalam perang yang melibatkan jutaan orang, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Namun demi keselamatan, usahakan jangan biarkan kura-kura hitam dan yang lainnya menyerang barisan belakang musuh. Qi Xia menambahkan, Nangong Mengmeng duduk di satu sisi dan diam-diam mendengarkan diskusi para anggota Pantom. Jantungnya berdebar kencang. Krisis kali ini terlalu besar bagi Shen Yanxiao dan dia khawatir dia tidak akan selamat. Mengmeng, apakah kamu tahu kapan mereka akan tiba di tanah terlantar? Tanya Shen Yanxiao. Nangong Mengmeng berkata, orang bijak memperkirakan hal itu akan terjadi dalam 13 hari. 13 hari. Mereka hanya punya waktu 13 hari untuk persiapan. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Waktu adalah hal terpenting. Xiao, apa rencanamu? Tanya Qi Xia. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, selidiki kota terluar mana yang akan mereka serang terlebih dahulu. Yang Xi, kamu harus mengumpulkan semua cadangan militer selama periode waktu ini. Begitu kamu melihat pergerakan mereka, segera angkut semua perlengkapan. Sekarang, beritahu para iblis untuk menghentikan pekerjaan mereka untuk sementara waktu dan menjaga kota-kota di sekitarnya. Begitu mereka mengetahui aliansi keempat negara, segera nyalakan asap dan kumpulkan semua iblis di kota-kota terdekat. Keputusan Shen Yanxiao mengejutkan Qi Xia. Apakah Anda berencana untuk memulai dari pinggiran? Ini jelas merupakan ide yang berani. Menurut situasi saat ini, menjaga kota utama adalah metode terbaik. Namun, Shen Yanxiao bermaksud untuk memulai dari pinggiran, yang akan jauh lebih sulit. Bertempur dan mundur pada saat yang sama. Suruh Dulang dan yang lainnya mengangkut semua orang di kota-kota sekitar ke kota utama. Begitu perang dimulai, aku akan mengganti kerugian para pedagang setelah perang. Yang kuinginkan adalah menggunakan setiap kota untuk menguras pasukan mereka. Untuk setiap kota yang mereka taklukkan, aku ingin mereka membayar harganya dengan darah. Kita hanya perlu menjaga tembok kota dan menggunakan artileri untuk menyerang. Jika kita tidak dapat mempertahankan kota, segera mundur. Jangan tinggalkan siapapun di kota dan jangan terlibat konflik langsung dengan pasukan keempat negara. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang harus mereka korbankan untuk menyerang Sun Never Sets. Shen Yanxiao mencibir. Dia tidak akan membubarkan pasukannya, tetapi dia tidak akan dengan mudah menyerahkan kota-kotanya yang lain. Jika mereka ingin mengambil kotanya, mereka harus mengorbankan puluhan ribu nyawa. Dia ingin melihat berapa lama garis depan aliansi empat negara dapat bertahan dalam pertempuran memperebutkan lebih dari 50 kota. Kejam sekali. Tang Nazi mendecakkan lidahnya heran sambil menatap Shen Yanxiao. Mungkin hanya Shen Yanxiao yang bisa memikirkan cara seperti itu. Jika mereka tidak saling berhadapan, tidak akan ada korban jiwa. Jika mereka ingin memasuki kota yang dilengkapi artileri, mereka harus menyerang kota itu. Jika mereka menyerang kota itu, korban jiwanya tidak akan sedikit. Bab 1484, Krisis 5. Di satu sisi, hal itu dapat mengurangi kekuatan aliansi empat negara, dan di sisi lain, hal itu dapat mempertahankan kekuatan tempur mereka. Jika aliansi empat negara ingin menghilangkan pengaruh Shen Yanxiao, mereka harus menghancurkan Sun Never Sets. Selain itu, Sun Never Sets terletak di pusat 50 kota. Bahkan jika aliansi empat negara ingin membuka jalan menuju Sun Never Sets, mereka harus menghadapi 7 hingga 8 kota dalam prosesnya. Ini adalah kesempatan terbaik Shen Yanxiao. Nazi dan Xiao Wei, perkuat barisan di luar setiap kota selama periode waktu ini. Pinggiran Sun Never Sets harus ditutupi dengan barisan. Ah Yu, persiapkan perlengkapan dan senjata bersama Yang Si selama periode waktu ini. Kita harus memastikan bahwa daya tembak meriam kita tidak dapat diputus setelah perang. Qi Xia, kamu dan Dulang akan membujuk manusia di setiap kota untuk bergabung dengan 5 kota utama. Aku akan meminta Fruit untuk mempersiapkan iblis. Shen Yanxiao dengan tegas memberi perintah. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertempuran skala besar dan dia tidak boleh kalah. Kapan Xiao Feng akan kembali? Shen Yanxiao memikirkan Lan Fengli yang belum kembali. Saya tidak yakin. Beritanya sudah dikirim, tetapi kami belum menerima tanggapan apapun.
Saya harap dia bisa kembali sebelum perang dimulai. Qixia menghela napas. Kekuatan tempur Lan Fengli bisa dikatakan yang terkuat di antara mereka. Jika Lan Fengli ada di sini, maka mereka akan lebih percaya diri. Namun, tidak ada kabar dari Lan Fengli selama periode ini dan itu membuat mereka khawatir. Lagi pula, ada dua Phoenix bersama Lan Fengli, dan kekuatan bertarung mereka sangat penting bagi tanah terkutuk saat ini. Kalau begitu, kamu bisa menangani masalah ini terlebih dahulu. Kamu bisa bertanya padaku jika kamu punya pertanyaan. Shen Yanxiao hanya bisa menunggu dengan sabar. Mengetahui misi masing-masing, mereka berlima tidak menunda sejenak dan segera berangkat untuk melaksanakannya. Mereka berkompetisi melawan waktu. Selama beberapa hari berikutnya, lebih dari 50 kota di bawah pengaruh Shen Yanxiao mulai mengambil tindakan. Semua pedagang dan penduduk di kota-kota tersebut telah dipindahkan ke 4 kota utama selain Sun Never Sets. Karena Dulang sebelumnya mengendalikan populasi, tidak banyak orang di setiap kota. Kalau tidak, mustahil bagi 4 kota utama untuk menampung orang-orang dari 50 kota. Sebelumnya, kota-kota utama di Forsaken Land sengaja dikosongkan. Tidak ada manusia di kota-kota asli selain iblis. Bahkan jika seseorang masuk, tempat itu tidak akan tampak ramai. Tak lama kemudian, kecuali 5 kota utama, tidak ada kota lain yang dihuni manusia. Semua pertahanan diserahkan kepada para iblis. Kota-kota bawah tanah para iblis saling terhubung satu sama lain sehingga mereka dapat mengungsi melalui terowongan bawah tanah dengan lebih cepat. Ketika mereka tidak punya pilihan selain pergi, mereka akan menutup pintu masuk dan mencegah siapapun masuk. Yang Si mulai mempercepat produksi peluru artileri. Ye Qing dan Yin Jiuchen memimpin sekelompok herbalis untuk memproduksi ramuan siang dan malam. Tang Nazi dan Li Xiaowei sudah memimpin keluarga kura-kura hitam untuk menyiapkan barisan pembunuh di sekitar matahari tak pernah terbenam. Seluruh tanah terlantar itu bagaikan sebuah mesin raksasa yang beroperasi di bawah perintah Shen Yanxiao. 13 hari begitu singkat hingga sedikit saja kecerobohan akan menyebabkannya luput dari genggamannya. Hari demi hari, pasukan keempat negara telah meninggalkan negaranya masing-masing dan menempuh perjalanan panjang sebelum berkumpul di pintu masuk wilayah timur tanah terlantar. Bab 1485, Aliansi Empat Negara 1. Di pintu masuk Kekaisaran Longsuan ke tanah terlantar, pasukan yang jumlahnya hampir 3 juta telah berkumpul. Pasukan yang berjumlah 1 juta orang itu terbagi menjadi 4 bagian, semuanya berdiri diam. Ada kerumunan besar dan sekilas, kerumunan itu penuh sesak dengan orang-orang. Para jenderal di perbatasan Kekaisaran Longsuan memandang keempat pasukan besar itu dengan panik. Di antara 3 juta pasukan yang kuat, 1 juta berasal dari Kekaisaran Longsuan. Kali ini, Kaisar Kekaisaran Longsuan telah menginvestasikan sejumlah besar uang dan menggunakan semua pasukan selain pasukan yang paling penting untuk mengumpulkan pasukan terbesar di aliansi 4 negara. Jumlah pasukan dari dinasti Bulan Biru berada pada urutan kedua setelah Kekaisaran Longsuan, dan mereka telah memobilisasi total 800.000 orang. Setelah mereka adalah kerajaan ketujuh yang memimpin 600.000 orang. Di sisi lain, Aliansi Angin Ilahi telah mengerahkan jumlah pasukan paling sedikit. Hanya ada 400.000 orang, bahkan tidak sampai setengah dari pasukan Kekaisaran Longsuan. Keempat pasukan itu memiliki pemimpin yang sesuai. Mereka masing-masing menduduki satu sisi dan tidak saling berbincang. Pemimpin Aliansi Angin Dewa adalah pemimpin salah satu dari 5 kelompok tentara bayaran besar, kelompok tentara bayaran Genesis. Jumlah orang yang dibawanya adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan ketiga negara. Pemimpin, apakah kita benar-benar akan terlibat dalam air berlumpur ini? Luo Xuan, wakil jenderal Aliansi Angin Dewa, bertanya kepada komandan. Si Heng adalah pemimpin Genesis Mercenary Group dan juga pemimpin pasukan. Dia menatap 3 pasukan lainnya dalam diam dan berkata kepada Luo Xuan, kenapa tidak? Luo Xuan berbisik, tetapi sepertinya pemimpin Long Fei tidak menyetujui aliansi ini. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dengan Shen Yanxiao. Sebelumnya, Aliansi Angin Dewa dan Sun Never Sets telah bekerja sama satu sama lain. Jadi, bukankah tidak pantas untuk memimpin pasukan untuk menyerang mereka? Karena hubungan antara Long Fei dan Shen Yanxiao, ada banyak transaksi antara Aliansi Angin Dewa dan Sun Never Sets selama periode waktu ini. Mereka menyediakan apa yang dibutuhkan Sun Never Sets dan Sun Never Sets cukup murah hati dalam hal pembayaran. Selama ini,
Kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik, tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa aliansi angin dewa suatu hari akan bergabung dengan pasukan untuk menyerang tanah terlantar. Belum lagi Luo Xuan, ada banyak tentara bayaran di aliansi angin dewa yang tidak setuju dengan keputusan ini. Namun, keputusan pemimpin bukanlah sesuatu yang dapat mereka pengaruhi. Si Heng menghela napas. Jika memungkinkan, dia tidak ingin ikut bersenang-senang. Namun, Istana Bintang Rusak telah mengemukakan masalah ini secara pribadi, yang menyebabkan perselisihan besar antara 5 pemimpin aliansi persaudaraan. Si Heng mempertahankan sikap netral sementara Long Fei sangat menentangnya. Namun, 3 pemimpin lainnya dengan suara bulat setuju untuk menerima usulan Istana Bintang Rusak. Aturan aliansi angin dewa selalu tunduk pada mayoritas. Tidak peduli seberapa keras Long Fei memprotes, dia tidak dapat mengubah keputusan akhir. Begitu keputusan itu dibuat, Long Fei, sebagai minoritas, tidak akan pernah bisa memimpin pasukan. Sedangkan untuk 3 orang lainnya, Long Fei merasa peluangnya tidak berpihak pada Shen Yanxiao. Oleh karena itu, ia meminta Si Heng, yang berhubungan baik dengannya pada hari-hari biasa, untuk maju. Meskipun ia tidak bisa membalikkan keadaan, setidaknya Si Heng tidak akan membunuh mereka semua. Keberatan Long Fei membuat aliansi angin dewa tidak mungkin mengirimkan terlalu banyak pasukan. Lagi pula, banyak orang tahu tentang kerja sama mereka sebelumnya dengan Shen Yanxiao. Jika mereka bersikap terlalu ekstrim saat ini, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan dituding. Ini adalah keputusan aliansi persaudaraan, dan kita tidak bisa mengubahnya. Si Heng juga tidak berdaya. Apakah ada perlu? Aku mendengar dari seorang teman dari kelompok tentara bayaran badai salju bahwa Shen Yanxiao bukanlah orang jahat. Dia hanyalah seorang gadis kecil, tetapi kita harus bekerja sama untuk menghadapi seorang gadis kecil. Aku tidak bisa menerimanya. Luo Xuan tampak enggan. Bab 1486, Aliansi 4 Negara 2. Hanya memikirkannya saja sudah menggelikan. Keempat negara benua cemerlang telah bekerja sama dan mengerahkan jutaan ahli untuk menghadapi seorang wanita muda. Apakah kamu tidak takut orang lain akan tertawa terbahak-bahak? Luo Xuan adalah seorang tentara bayaran dan pikirannya sangat langsung. Dia merasa bahwa terlepas dari hasil pertempuran ini, keempat negara akan menjadi bahan tertawaan benua cemerlang. Sekelompok pria yang membawa jutaan orang untuk menindas seorang wanita muda. Apakah mereka tidak malu? Jika dia hanya seorang gadis kecil biasa, hal-hal ini tidak akan terjadi. Agar Istana Bintang Rusak mampu menyebabkan keributan sebesar itu, Shen Yanxiao pasti telah melakukan sesuatu yang menyinggung Istana Bintang Rusak. Meskipun Si Heng tidak mau, pendapatnya sama sekali berbeda dari Luo Xuan. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang mampu merebut kembali lebih dari 50 kota di tanah terlantar, memanggil Long Fei sebagai saudaranya, dan membuat Istana Bintang Rusak menjadi heboh, bisa menjadi orang biasa. Itu tidak benar. Menurutku Kekaisaran Long Xuan terlalu kejam. Mereka telah mengerahkan pasukan sejuta orang. Apakah Kekaisaran Long Xuan benar-benar ingin membunuh Shen Yanxiao? Bagaimanapun, dia berasal dari Kekaisaran Long Xuan. Tidak bisakah dia bersikap tidak manusiawi seperti itu? Luo Xuan mengerutkan bibirnya. Dia membenci Kekaisaran Long Xuan. Apa yang kau tahu? Apakah kau pikir semua orang di sini ada di sini karena Shen Yanxiao? Jika Istana Bintang Pecah tidak setuju untuk mendistribusikan semua kota yang dimiliki Shen Yanxiao di tanah terlantar ke berbagai negara, apakah kau pikir mereka akan begitu antusias untuk datang ke sini dan membentuk aliansi? Mengapa Kekaisaran Long Xuan mengirimkan pasukan terbanyak? Itu karena setengah dari kota-kota di bawah komando Shen Yanxiao dimiliki oleh Kekaisaran Long Xuan. Jika dia tidak mengirim lebih banyak orang, bagaimana dia bisa menduduki kota-kota di wilayah timur setelah perang berakhir? Si Heng menyilangkan lengannya dan mencibir. Kecuali aliansi angin dewa mereka, pasukan mana yang dikirim oleh keempat negara yang tidak terkait langsung dengan jumlah kota yang diduduki Shen Yanxiao? Siapapun yang bisa memperoleh lebih banyak kota akan mengirim lebih banyak orang. Dan tentu saja, mereka yang memiliki lebih sedikit kota tidak mau memberi manfaat kepada orang lain. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan mereka saat ini tidak akan menjadi 3 juta, tetapi 5 juta. Lalu, apakah kita benar-benar akan menyerang gadis kecil itu? Luo Xuan merasa agak tidak berdaya. Dia hanya seorang wakil pemimpin dan wakil jenderal. Dia bahkan tidak bisa memberikan suara apapun. Saya hanya akan melakukan apa yang harus saya lakukan.
Karena aliansi Dewa Angin telah menyetujui undangan Istana Bintang Rusak, maka saya tidak bisa asal bicara. Pada saat ini, saya tidak punya pilihan selain melakukan pekerjaan saya. Saya hanya bisa menyalahkan nasib buruk Shen Yanxiao karena ingin menjadi musuh Istana Bintang Rusak. Si Heng mendesah. Meskipun dia merasa kasihan pada Shen Yanxiao, pendiriannya tidak akan berubah sedikitpun. Bahkan aliansi Dewa Angin yang memiliki hubungan paling harmonis dengan Shen Yanxiao pun terpaksa menghadapi situasi ini. Ketiga pihak lainnya memiliki dendam terhadap Shen Yanxiao sampai batas tertentu, jadi wajar saja jika mereka tidak perlu mengatakan apapun. Namun, aliansi empat negara itu kurang lebih memiliki motif mereka sendiri. Jika bukan karena Istana Bintang Rusak, mereka tidak akan pernah bersekutu bersama. Meskipun mereka tampak bersekutu di permukaan, mereka semua saling menjaga satu sama lain secara pribadi. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menegosiasikan kerjasama. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah coklat perlahan muncul di hadapan pasukan. Di jari tengah tangan kanannya ada cincin dengan pentagram. Ketika mereka melihat cincin itu, raut wajah keempat pemimpin itu berubah serius dan mereka segera menahan kemalasan di mata mereka. Cincin Bintang 5, simbol status Istana Bintang Rusak. Orang tua itu adalah seorang sage dari Istana Bintang Rusak. Bab 1487, Aliansi Empat Negara 3. Kali ini, kalian berjuang demi stabilitas benua cemerlang. Sang bijak melangkah maju dan berkata perlahan. Saya tidak peduli prasangka apa yang kalian miliki terhadap satu sama lain, tapi saya harap kalian dapat melepaskan prasangka kalian demi masa depan benua Brilliance. Para pemimpin keempat faksi itu diam-diam mengerutkan bibir mereka. Apakah dia mencoba menyatukan mereka? Panglima dari empat negara, silakan datang kepadaku untuk membahas masalah penanganan para iblis di tanah terkutuk. Sang bijak berbicara dengan rasa kebenaran yang kuat. Karena Istana Bintang Pecah telah berbicara, para komandan dari keempat pasukan tidak berani untuk tidak memberi mereka muka. Segera setelah itu, mereka berjalan mendekat. Si Heng melangkah maju dan menatap ketiga orang lainnya. Panglima Dinasti Bulan Biru adalah Markis Kusun. Panglima Kekaisaran Longxuan adalah Jenderal Agung Jiang Wan, sedangkan kerajaan ketujuh dipimpin oleh Tetua Wen. Si Heng mengerutkan kening. Dia mendengar bahwa ketika Shen Yanxiao pertama kali memasuki tanah terlantar, dia telah melukai putra Kusun, Kurui, jadi Kusun pasti berencana untuk membalaskan dendam putranya. Terlebih lagi, Penatua Wen tampaknya tidak puas dengan Shen Yanxiao di Twilight City. Kecuali Jiang Wan, dua orang lainnya kurang lebih memiliki konflik dengan Shen Yanxiao. Si Heng menghela napas dalam-dalam. Belum lagi sikapnya dan Jiang Wan, sudah ada dua di antara empat komandan yang membenci Shen Yanxiao sampai ke akar-akarnya. Mereka tidak akan pernah bersikap lunak. Istana Bintang yang rusak akan menuntun kita untuk membasmi para iblis, dan tentu saja kita akan bekerja sama. Tenanglah, Sage. Saat Kusun tiba di sisi Sage, dia buru-buru mengungkapkan ketulusannya. Kusun telah mengajukan diri untuk memimpin pasukan. Dia sangat menyayangi putranya, Kurui, dan mengetahui bahwa Kurui telah dilukai oleh Shen Yanxiao. Dia sangat membenci Shen Yanxiao. Bagaimana mungkin dia tidak datang ketika ada kesempatan yang bagus untuk membalas dendam? Jadi bagaimana jika Shen Yanxiao kuat? Keempat negara telah mengerahkan 3 juta tentara dan mereka yakin dapat mengalahkannya. Kusun tidak percaya bahwa aliansi empat negara akan kalah. Dia hanya ingin membunuh Shen Yanxiao setelah kemenangan dan membalaskan dendam putranya. Pikiran Penatua Wen pada dasarnya sejalan dengan Kusun. Dia tidak membalas dendam untuk orang lain, tetapi untuk menghukum Shen Yanxiao untuk dirinya sendiri. Tentu saja, aku ingin tahu apakah kalian punya ide. Jika ya, kalian bisa memberitahuku terlebih dahulu. Bagaimanapun, memasuki tanah terkutuk sama saja dengan melangkah ke medan perang. Akan buruk jika kita tidak siap begitu perang dimulai. Sang Sage mengingatkan keempat negara agar tidak terlalu santai. Orang bijak, kau terlalu menganggap Shen Yanxiao hebat. Aku tidak percaya seorang anak kecil yang baru saja menginjakkan kaki di tanah terlantar selama 2 tahun mampu melakukannya. Daripada mengkhawatirkannya, kurasa kita harus memusatkan perhatian pada para iblis. Kusun tidak terlalu memikirkannya. Sejujurnya, dia tidak menganggap Shen Yanxiao serius. Di matanya, Shen Yanxiao hanyalah seorang gadis kecil yang beruntung dan tidak layak disebut anak nakal bodoh. Markis Kusun begitu percaya diri.
Jangan bilang kau tidak tahu bahwa anak nakal bodoh yang kau sebutkan hanya menggunakan waktu setengah tahun untuk menghancurkan kota utama. Jangan bilang kau tidak tahu bahwa dia telah berhasil menjadi ahli kelas 2 setahun yang lalu. Penatua Wen secara pribadi telah mengalami tindakan berani Shen Yanxiao, jadi dia merasa jijik terhadap ketidakpedulian Kusun. Kusun ingin membantah, namun sang bijak mengangkat tangannya untuk menghentikan perdebatan. Mereka, tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Tujuan kita adalah melenyapkan Shen Yanxiao dan iblis-iblis itu. Tidak masalah apakah itu melawannya atau iblis-iblis itu. Yang kita inginkan adalah hasilnya. Sang Sage tidak ingin mendengarkan omong kosong mereka. Dia mewakili Istana Bintang Rusak, dan mereka hanya punya satu permintaan. Shen Yanxiao harus mati. Bab 1488, Aliansi Empat Negara 4. Kata-kata orang bijak itu membuat mereka berempat terdiam. Betapapun sombongnya mereka tidak berani bersikap tidak terkendali di depan Istana Bintang Rusak. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk berdiskusi. Kita akan memasuki tanah terlantar dalam 1 jam. Sang bijak membenci tetua Wen dan Kusun karena ketidaktahuan dan kebodohan mereka. Bahkan jika mereka memiliki status tinggi di negara masing-masing, mereka hanyalah semut di mata Istana Bintang Rusak. Istana Bintang Pecah tidak bermaksud untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Pertama, mereka ingin mempertahankan kekuatannya dan kedua, mereka ingin menghancurkan moral keempat negara. Karena kemudahan kultivasi di benua cemerlang, kekuatan keempat negara terus meningkat. Dan Istana Bintang Rusak tidak senang akan hal itu. Jika keempat negara terus tumbuh, rasa hormat mereka terhadap Istana Bintang Rusak secara bertahap akan melemah. Istana Bintang yang rusak berusaha memanfaatkan insiden Shen Yanxiao untuk menjatuhkan keempat negara. Pada saat yang sama, mereka memanfaatkan keempat negara untuk menghilangkan duri dalam daging mereka. Tentu saja keempat negara tidak akan memahami hal ini. Terlepas dari pemenang atau pecundang, Broken Star Palace akan mendapat keuntungan dari pertempuran ini. Setelah sang bijak selesai berbicara, dia menyerahkan semuanya kepada keempat panglima lalu berjalan ke kereta sendirian untuk beristirahat. Keempat komandan itu saling berpandangan dan melihat perlawanan yang kuat di mata masing-masing. Lucu sekali bahwa begitu banyak orang harus berdiskusi tentang bagaimana menghadapi seorang gadis kecil. Lakukan saja sesukamu. Dinasti Bulan Biru kita tidak cukup lemah untuk takut pada seorang anak kecil. Begitu Sage pergi, ekspresi arogan Kusun langsung muncul. Penatua Wen memperlihatkan ekspresi tidak senang. Si Heng dan Jiang Wan hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun lagi. Sungguh tidak nyaman bekerja sama dengan orang sepertimu, kata Penatua Wen. Baiklah, tidak ada gunanya bagi kalian berdua untuk mengatakan hal lain. Karena Sage telah menugaskan kita untuk membahas strategi perang yang akan datang, setidaknya kita harus memberi Istana Bintang Rusak sedikit muka. Jiang Wan tidak tahan lagi dengan argumen mereka dan hanya bisa mengungkit Istana Bintang Rusak. Hal ini menyebabkan Penatua Wen dan Kusun berperilaku lebih baik. Si Heng menghela nafas dalam-dalam. Masalah internal antara keempat negara tampaknya tidak kecil. Jika Shen Yanxiao tahu bahwa Kusun dan tetua Wen telah memulai konflik internal bahkan sebelum mereka memasuki tanah terlantar, dia pasti akan bertepuk tangan dan bersorak untuk mereka. Dia tidak bisa menunggu mereka bertarung sampai mati sehingga dia tidak perlu melakukan apapun. Jiang Wan mewakili Kekaisaran Longxuan, dan kekuatan Kekaisaran Longxuan adalah yang terbesar. Oleh karena itu, Penatua Wen dan Kusun kurang lebih telah memberinya sedikit muka dan tidak mengatakan apapun lagi. Selama 1 jam, Jiang Wan lah yang berbicara. Tetua Wen dan Kusun menolak berkomentar, dan Si Heng kadang-kadang akan bekerja sama dengannya. Hasil pembicaraannya adalah tidak membuahkan hasil. Tidak seorang pun bersedia membiarkan orang lain memimpin pasukannya, dan jelas tidak realistis bagi sebuah pasukan untuk memiliki 4 komandan. Di permukaan, mereka sekutu, tetapi kenyataannya, mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Keempat negara itu hanya memberi wajah Broken Star Palace. Meski begitu, pasukan yang berjumlah 3 juta orang tetaplah luar biasa. 1 jam kemudian, sang Sage turun dari kereta. Berangkatlah dan masuklah ke tanah terkutuk, kata sang bijak. Si Heng dan yang lainnya segera mengerahkan pasukan mereka dan memerintahkan bawahan mereka. Pasukan besar yang terdiri dari 3 juta orang langsung menyerbu tanah terlantar dari perbatasan Kekaisaran Longxuan. Pasukan besar itu menyapu seluruh perbatasan seperti belalang.
Pertarungan akan segera terjadi di tanah terlantar yang luas. Di hutan terpencil tanah terlantar, mimpi buruk yang telah lama tertidur mendesah dengan kematian. Bencana sudah dekat. Bab 1489, Pertempuran Pertama, 1. Pasukan aliansi 4 negara berangkat menuju tanah terlantar. Bahkan tanpa kesepakatan sebelumnya, mereka sangat menyadari bahwa mereka harus menerobos Sun Never Sets jika ingin menghancurkan pasukan Shen Yanxiao. Hanya penghancuran Sun Never Sets yang dapat sepenuhnya melenyapkan fondasi Shen Yanxiao di tanah terlantar. Seiring meluasnya pengaruh Shen Yanxiao, semua kota di wilayah timur telah direbut dan disebarkan ke 3 wilayah lainnya. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk menerobos garis pertahanan dan memasuki Sun Never Sets adalah melalui perbatasan timur. Kudengar Shen Yanxiao sudah tahu rencana kita dan telah memindahkan semua orang di kota-kota itu ke 5 kota utama. Apakah dia berencana untuk meninggalkan semua kota dan mempertahankan kota-kota utama sendirian? Jiang Wan duduk di kereta dan melihat peta tanah terlantar. Menurut area yang ditandai di peta, kota pertama yang akan mereka serang seharusnya adalah kota terluar, Kota Del. Kota Del adalah kota kecil. Tidak layak disebut di hadapan 3 juta tentara. Di dalam kereta, Long Yue menundukkan kepalanya, ekspresinya tidak jelas. Jiang Wan melirik sang pangeran dan merasa agak terdiam. Dia dapat memahami bahwa Kaisar ingin Long Yue memperoleh prestasi militer. Bagaimanapun, hanya ada satu penerus tahta di Kekaisaran Longxuan. Namun, sejak Long Yue datang, jumlah hal yang dia katakan kepadanya dapat dihitung dengan satu tangan. Tentu saja, Jiang Wan tidak akan melakukan hal-hal seperti berhubungan intim dengan seseorang yang dingin. Jiang Wan sudah terbiasa dengan kurangnya respons dari Long Yue. Ia berkata, pertahanan kota Del seharusnya tidak tinggi. Selain Sun Never Sets, kota-kota yang dipimpin Shen Yanxiao baru dibangun dalam waktu singkat. Menurut hasil penyelidikan kami, semua manusia di kota Del telah mengungsi. Mengenai iblis, kami tidak memiliki informasi pasti dan kami belum pernah mendengar ada manusia yang memasuki pertahanan kota. Kecuali beberapa meriam di menara gerbang kota, kota Del tidak memiliki perlawanan apapun. Pangeran Long Yue, yakinlah bahwa keselamatan Anda akan terjamin di sini. Long Yue mengerutkan kening. Sesuatu dalam kata-kata Jiang Wan akhirnya membangkitkan reaksinya. Seorang mata-mata, Jiang Wan berkata, benar sekali. Faktanya, begitu pengaruh Shen Yanxiao meluas, Kaisar telah mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Ia telah meminta beberapa orang kepercayaannya untuk meninggalkan Kekaisaran Longxuan dan bergabung dengan tanah terlantar. Selama kurun waktu ini, mereka telah menyelidiki kota-kota di tanah terlantar dan mengirimkan informasi kepada Kaisar belum lama ini. Faktanya, bukan hanya Kekaisaran Longxuan kita, tetapi 3 negara lainnya juga seharusnya mengirim mata-mata ke tanah terlantar. Bukan berarti mereka tidak tahu. Keempat negara itu bersikap netral terhadap perluasan Shen Yanxiao, tetapi itu tidak berarti mereka tidak tahu tentang tanah terlantar. Long Yue menatap Jiang Wan. Menurutmu butuh berapa lama untuk sampai di Sun Never Sets? Jiang Wan berkata, jika Shen Yanxiao meninggalkan pertahanan kota-kota lain dan langsung melindungi 5 kota utama, kita tidak perlu bertempur di tengah jalan. Dalam situasi seperti ini, kita dapat mencapai Sun Never Sets dalam waktu setengah bulan. Secepat itu, Long Yue terkejut. Jiang Wan tersenyum dan berkata, ini adalah waktu tercepat. Namun, jika aku Shen Yanxiao, aku juga akan mempertahankan kota utama dengan nyawaku. Jika aku menyia-nyiakan kekuatanku di kota kecil, maka Sun Never Sets tidak akan mampu bertahan. Dia telah mengumpulkan orang-orangnya karena dia ingin mengambil risiko. Begitukah? Long Yue menundukkan kepalanya lagi, seolah-olah dia tidak lagi tertarik dengan topik itu. Jiang Wan menatap pemandangan di luar jendela dan berkata perlahan, kita akan segera mencapai kota Del. Bab 1490, Pertempuran Pertama, 2. Kota Del terletak di perbatasan antara tanah terlantar dan Kekaisaran Longxuan. Dulu, kota itu hanya berupa reruntuhan setelah perang. Bahkan tidak ada setengah tembok kota yang tersisa. Namun, sekarang, kota itu telah dibangun kembali. Meskipun itu hanya sebuah kota kecil, ketika pasukan berkuda berlapis baja dari aliansi 4 negara tiba di luar kota Del, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat kota yang hampir sempurna di hadapan mereka. Tembok kota yang tinggi dan kokoh, gerbang kota yang menjulang tinggi, dan puluhan meriam yang terpasang di tembok kota.
Semua fitur ini membuatnya tampak seperti kota yang kuat. Para pemimpin keempat negara turun dari kereta satu persatu. Pikiran mereka menjadi rumit saat mereka melihat kota di hadapan mereka. Melihat kota Del dan kemudian kota-kota di negara mereka, mereka benar-benar ingin muntah darah. Konstruksi kota Del bisa dikatakan sangat tahan lama. Hanya ada satu pintu masuk di seluruh kota dan dinding di sekitarnya semuanya dibangun dengan obsidian yang paling keras. Baik tingginya maupun tebalnya, semuanya menakjubkan. Semua meriam disembunyikan di dalam tembok kota dan hanya satu moncong yang bisa terlihat. Benteng yang menjorok keluar dari tembok kota dapat sepenuhnya menutupi artileri dan penembak. Bahkan pemanah dan magus yang ahli dalam serangan jarak jauh tidak dapat menyerang penembak melalui celah kecil itu. Jika mereka ingin menghancurkan meriam itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menghancurkan tembok kota. Efek dari pembangunan semacam itu sangat baik dalam hal pertahanan, tetapi karena biayanya yang tinggi, tidak ada kota lain yang berani menggunakannya selain ibu kota berbagai negara. Del City hanyalah kota yang paling tidak mencolok di Forsaken Land, tetapi kota itu sudah dibangun dengan sempurna. Bagaimana mungkin mereka tidak memuntahkan darah? Betapa borosnya Shen Yanxiao ini. Mengapa dia membangun kota yang begitu biadab tanpa alasan? Kusun menatap tembok kota yang dibangun dengan obsidian dan merasa seolah-olah sedang melihat setumpuk koin emas. Siapa yang akan percaya bahwa kota dengan pertahanan yang eksplosif ini hanyalah kota kecil yang baru dibangun kembali kurang dari setahun? Untuk membangun kembali kota sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu, biayanya pasti mencapai angka yang mengejutkan. Ini hanya sebuah kota kecil. Para komandan keempat negara memuntahkan darah, begitu pula para prajurit keempat negara. Ketika mereka memikirkan bagaimana para jenderal mereka telah ragu-ragu mengenai biaya militer sepanjang hari, dan kemudian melihat perlakuan yang diterima musuh-musuh mereka di tanah terlantar, mereka merasa ingin mati. Kekaisaran Longxuan telah diuntungkan. Jika Shen Yanxiao membangun semua kotanya dalam skala ini, maka Kekaisaran Longxuan, yang memiliki jumlah kota terbanyak, akan memiliki keuntungan besar kali ini. Tetua Wen berbicara dengan nada masam. Meskipun dia sudah mengetahui perkiraan skala kota-kota di tanah terlantar, itu tidak terlalu mengejutkan seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Raja, Shen Yanxiao sungguh kaya. Setelah keempat komandan memuntahkan darah, mereka mulai berfantasi apakah kota yang mereka bagi setelah kematian Shen Yanxiao akan sesempurna kota Del. Setelah semua orang kagum dengan kemewahan kota Del, Penatua Wen dan Kurui memberi perintah untuk menyerang pada saat yang sama. Bagaimanapun juga, kota itu pada akhirnya akan menjadi milik Kekaisaran Longxuan, dan hal itu tidak akan memengaruhi mereka bahkan jika mereka hancur berkeping-keping. Kekaisaran Longxuan tidak dapat mengambil semua keuntungan. Pasukan dinasti Bulan Biru dan Kerajaan Ketujuh mulai menyerang kota Del. Namun, yang membuat mereka terdiam adalah, meskipun mereka telah tiba di gerbang kota, mereka tidak melihat tanda-tanda perlawanan. Mungkinkah Shen Yanxiao bermaksud meninggalkan semua kota dan hanya mempertahankan kota-kota utama? Bab 1491, Pertempuran Pertama 3. Orang-orang dari Kekaisaran Longxuan tertawa. Jika memang begitu, maka kerugian yang akan mereka derita dari pertempuran ini akan sangat kecil. Kecuali Sun Never Sets, mereka dapat merebut kembali semua kota lengkap di wilayah timur. Orang-orang dari tiga negara lainnya tertekan. Tepat saat mereka hendak membuka gerbang kota untuk mengambil alih kota, suara tembakan yang menggetarkan bumi bergema dalam sekejap. 70 lebih meriam di tembok kota Del melancarkan serangan pada saat yang sama. Gemuruhnya bagaikan guntur. Bola meriam yang diselimuti api turun dari langit dan membombardir pasukan aliansi empat negara yang berkerumun di luar tembok kota. Para prajurit aliansi empat negara itu terkejut. Bagaimana mungkin mereka menduga kota Del akan melancarkan serangan mematikan pada saat itu? Banyak peluru artileri meledak di tanah. Pecahan peluru artileri dengan kobaran api beterbangan seperti hujan, menghancurkan semua prajurit dalam jarak tembak dalam sekejap. Setelah peluru artileri meledak, sisa api di tanah tidak melepaskan musuh yang menyerbu. Api tampaknya telah dikatalisasi saat mulai menyebar liar ke segala arah. Banyak prajurit yang tidak dapat bereaksi tepat waktu langsung dilalap api. Dalam sekejap, ratapan penderitaan terdengar di tengah suara tembakan artileri. Para panglima keempat pasukan semuanya tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. Apa yang terjadi? Masih ada manusia di kota Del. Sial, bukankah Shen Yanxiao sudah mengevakuasi semua orang?
Penatua Wen dengan marah mencengkeram keras seseorang dan bertanya dengan galak. Orang itu menangis dan berkata, aku tidak tahu. Mata-mata itu mengatakan bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa semua orang telah dievakuasi ke kota-kota utama. Selain 5 kota utama, apakah semua kota kosong? Kosong. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Jika kota ini kosong, jangan bilang meriam-meriam itu bisa menyerang sendiri. Penatua Wen benar-benar marah. Jika bukan karena informasi yang dikirim kembali oleh mata-mata itu, bagaimana mungkin dia percaya bahwa kota Del telah menjadi kota kosong? Jika tidak, mengapa dia dengan gegabah mengizinkan prajuritnya mendekat? Sejujurnya aku tidak tahu. Sampah. Tetua Wen menendangnya. Meskipun jangkauan meriam terbatas, pasukan dinasti Bulan Biru dan Kerajaan Ketujuh berada tepat di bawah tembok kota, sehingga mereka langsung menjadi target terbaik untuk serangan artileri. Tembakan terus-menerus dari 70 lebih meriam bagaikan mimpi buruk bagi para prajurit itu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ribuan mayat ditumpuk di bawah tembok kota Del dan kobaran api tanpa ampun melahap mayat-mayat itu saat terbakar. Gelombang panas melanda kota Del bagaikan neraka yang hidup. Serangan balik di kota Del tidak berhenti. Dalam waktu 10 detik setelah peluncuran 70 lebih meriam, tembakan kedua menyusul. Tembakan berintensitas tinggi yang terus-menerus telah secara langsung menyebabkan pasukan dinasti Bulan Biru dan Kerajaan Ketujuh meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Jiang Wan menyipitkan matanya dan menatap peluru yang jauh lebih kuat daripada peluru meriam lain yang pernah dilihatnya. Beberapa peluru diisi dengan minyak tanah. Oleh karena itu, setelah peluru meledak, api akan menyebar dengan liar. Namun, Jiang Wan tidak dapat memahami bagaimana peluru meriam ini ditempa. Bukannya pandai besi lain tidak memiliki pemikiran seperti itu, tetapi tidak ada negara yang pernah berhasil menciptakannya. Tetapi Shen Yanxiao melakukannya.